Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Sekali lagi katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagi rencanamu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi dari awal, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serah hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber Kau baik bagi. Sekali katakan, rencanamu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku.
dapat menghadapmu setiap hari. Semua karena anugerah-Mu semata Tuhan. Engkaulah kekudusan kami, Engkaulah sumber hidup kami, Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Makasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini Engkau berkuasa, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih, hanya firman-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Perkataan-perkataan-Mu yang terus membawa kami, bahkan mengerjakan keselamatan dalam kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkataan-perkataan yang Kau sampaikan bagi kami. Terima kasih. Kami kembali menundukkan pikiran dan hati kami sepenuhnya, agar firman-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan boleh mendapatkan pekerjaan-Mu di dalam kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.
Baik, shalom semua. Selamat pagi. Oke, sudah lama ya kita tidak membaca ya. Baik, saudara. Kita langsung lanjut yang kemarin ya. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa siapapun yang menentangku dalam kurung dengan menentang bukan hanya diriku dalam daging, tetapi yang lebih penting menentang firmanku dan rohku yang berarti menentang keilahianku. Jadi sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Kalau orang yang menentang apa eh apa itu memberontak terhadap menghujat ya anak atau bapak masih bisa diampuni katanya kan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus katanya. Kalau eh kalau dulu kan kita pikir padahal Allah yang lebih besar, Bapa gitu kan, Bapa katanya kan. Tapi kok ini Roh Kudus, kalau kita buat itu Roh Kudus misalnya sebagai ibu gitu kan, kenapa? Dulu kan juga kan pandangan saya seperti itu. Saya dulu dapat gambaran, eh, ya saya dapat, ya saya ngerti, saya bilang juga itu suara Tuhan. Karena dulu kita kan diajarin kan, supaya bagaimana kita itu, tidak terlalu ribet gitu ya. Bagaimana mendengar suara Tuhan itu tidak sulit gitu. Jadi apa yang ada di pikiran kita kan kita tuliskan. Nah, dulu saya dapat gambaran kayak gitu karena ibu itu kan yang melahirkan kita gitu. Dapat gambaran maling kundang dulu. Nah, tapi dengan sekarang kita lebih mengerti lagi keilahianku katanya. Jadi di sini kita melihat kan lebih jelas lagi ya. Barang siapa yang menentangku katanya. Dijelaskan di situ siapa itu? Diriku dalam daging, Tuhan yang berinkarnasi kan. Lalu yang lebih penting katanya menentang firmanku dan rohku, yang berarti menentang keilahianku, rohku katanya. Jadi di sini kita tahu Roh Kudus menghujat Roh Kudus katanya. Itu berarti rohnya seluruhnya gitu loh. Sebetulnya kalau kita lihat ya, sudah ditentang ini, ditentang ini, ditentang ini gitu kan. Nah, di situ kita melihat saudara, ya, akan menerima penghakimanku. Jadi disinilah kita melihat saudara bahwa ketika kita dibawa masuk kepada eh, apa ya pekerjaan terakhir daripada Tuhan, daripada pengelolaan Tuhan, di situ kita lebih berhati-hati gitu ya. Jadi ketika kita melihat sekarang saudara bagaimana kan sekarang itu kan kita sedang melihat pekerjaannya yang terakhir, bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang terakhir gitu ya. Makanya dikatakan kalau kita menentangnya gitu, kalau kita masih ada ingin meninggikan diri gitu ya, merasa kita lebih menyatakan itu salah. Nah, hati-hatilah, itu kira-kira begitu gitu. Nah, jadi eh, kita tidak mengerti sebetulnya sesungguhnya apa kehidupan yang akan datang itu kita nggak ngerti sebetulnya. Penjelasan-penjelasan doktrin-doktrin yang selama ini diajarkan kepada kita itu hanyalah interpretasi manusia, saudara. Ya, belum benar-benar karena iya belum dikasih tahu. Gimana mereka mau tahu? Lalu mereka merasa mereka itu sudah tahu gitu loh. Uang pekerjaannya belum dimulai. Macam mana kita mau tahu? Kan pekerjaan yang ketiga ini kan kita belum tahu. Lalu bagaimana kita mengatakan kita sudah tahu? Oh, Yesus saja bilang, aku pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu katanya. Lalu kenapa kita bilang kita sudah tahu? Lalu kenapa banyak orang
pintar mengatakan mereka sudah tahu. Kenapa mereka bisa mengatakan, oh nanti akan terjadi begini, begini, begini. Apakah begitu? Nah, jadi saudara, disinilah saudara, kalau kita menentang, maka pasti akan disingkirkan gitu. Seperti yang dikatakan kepada orang-orang Farisi gitu. Kan demikian kan? Kamu akan mencari aku, tapi kamu tidak akan menemukan aku katanya. Kemanakah dia akan pergi? Padahal kan mereka sebetulnya mencari Tuhan yang berdiri yang sedang berbicara di depan mereka itu, saudara. Tapi karena mereka merasa mereka tahu, kan mereka pada waktu itu kan membuat apa namanya, sudah ada ciri-ciri kedatangan Mesias gitu. Dia akan lahir di sini, dia akan begini, dia akan begini. Mereka sudah buat ciri-cirinya. Tapi ketika datang, karena datang dengan bahasa yang baru, mereka menghujat dia gitu. Mereka mengatakan dia sesat. Sama seperti sekarang, saudara. Tuhan yang kamu cari itu datang dengan mendadak. Gitu loh. Dan dia mendadak itu, dia seperti api tukang pemurni logam. Tukang pemurni perak. Dia akan duduk. Cuman kita merasa nggak perlu seperti itu Tuhan. Aku bisa baik-baik kok. Lah kita ngajarin pemurni logam gitu. Kita ngajarin penjunan kita gitu. Coba betapa nggak lucu sekali seperti itu. Disitulah banyak orang terkejut. Semua orang terkejut. Lalu kita tetap dengan konsep yang lama. Oh, kalau anak yang bungsu itu datang, oh dia dimandikan langsung, begitu langsung ini. Kan orang pengen seperti itu kan. Bapak itu kasih segala macam kan gitu kan. Hanya lihat dari satu sisi. Tidak melihat pekerjaan daripada Tuhan. Begitu kita saudara bisa memprediksi Tuhan, berarti Tuhan yang kita prediksikan itu bukan Tuhan. Begitu kita bisa, oh Tuhan itu ya kayak gini saja gitu. Oh seperti ini ya, oh kita sudah salah. Ya, baik. Akan menerima penghakimanku dalam daging mereka. Ketika rohku meninggalkanmu, engkau jatuh terjerembab. Langsung menuju dunia orang mati. Dan meski tubuh dagingmu berada di bumi, engkau seperti seseorang yang sakit jiwa. Engkau telah kehilangan nalarmu dan segera merasa seolah-olah engkau adalah mayat. Sehingga engkau memohon kepadaku untuk segera membunuh dagingmu. Sebagian besar darimu yang memiliki roh sangat menghargai semua keadaan ini. Dan aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Di masa lalu ketika aku bekerja dalam kemanusiaan yang biasa, kebanyakan orang telah mengukur diri mereka sendiri terhadap kemurkaan dan kemegahanku. Dan telah mengetahui sedikit hikmat dan watakku. Saat ini aku berbicara dan bertindak langsung dalam keilahian. Dan masih ada sebagian orang yang akan melihat kemurkaan dan penghakimanku dengan mata kepala mereka sendiri. Selain itu, pekerjaan utama dari bagian kedua pada zaman penghakiman bertujuan untuk membuat semua umatku mengetahui perbuatan dalam daging secara langsung.
dan membuat engkau semua melihat watakku secara langsung. Namun, karena aku berada dalam rupa daging, aku memikirkan kelemahan engkau semua. Harapanku adalah bahwa engkau semua tidak memperlakukan roh, jiwa, dan tubuhmu sebagai mainan, tanpa pikir panjang menyerahkannya kepada iblis. Lebih baik menghargai semua yang kau miliki dan tidak memperlakukannya seperti permainan, karena hal-hal semacam itu berhubungan dengan nasib engkau semua. Apakah engkau semua benar-benar mampu memahami arti sebenarnya dari firman-Ku? Apakah engkau benar-benar mampu memikirkan perasaanku yang sebenarnya? Jadi saudara, ketika dia itu menjadi manusia, sekali lagi dia menjadi manusia. Dan menjadi manusia di dalam saudara. Mengetahui semua rahasia kita. Tahu semua. Jadi kita semua sekarang mesti benar-benar menerima firman ini. Dia tahu semua yang kita pikirkan, belum kita omongkan. Dia tahu semua. Lalu bagaimana kita masih bisa memberontak terhadap dia? Dia tepat ada di dalam kita. Dia tahu semua rahasia kita. Apa yang kita pikirkan. Niat hati kita. Keinginan kita akan dunia ini. Makanya dikatakan jangan permainkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, maka kita akan dianggap mengetahuinya ketika kita mendengarkannya. Kita dibawa ke sini. Jadi orang itu dihakimi oleh perkataan-perkataannya. Jadi di satu sisi kita anugerah mendengarkan perkataannya. Di satu sisi perkataannya itu langsung adalah penghakiman bagi kita. Berkali-kali nanti dia mengatakan. Lalu kalau kita itu menentang perkataan-perkataan ini, dengan sombong kita mengatakan, itu bukan firman Tuhan. Disitulah kita harus hati-hati. Jangan-jangan kita sudah sampai di menentang keilahiannya. Yang tadi dikatakan. Menentang waktunya. Kita sudah datang ke waktunya, tapi kita masih merasa kita itu masih mempercayai Tuhan yang kemarin gitu. Ingat ya, selalu bahwa Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa pada hakikatnya sama. Cuman ini adalah pengelolaan, 3 pengelolaan Tuhan gitu. Jadi satu anugerah kita boleh mendengarkan perkataan-perkataan ini. Tetapi saudara, itu juga adalah satu ujian bagi kita juga. Apakah kita menghargainya perkataan-perkataan ini? Atau apakah kita jadi melawan? Padahal karena kita itu selama ini tidak pernah mencari Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel, saudara, ketika orang Yahudi, atau ketika bangsa Israel dibawa mereka keluar, kan mereka senang tadinya kan. Haleluya gitu. Musa atau Harun, Miriam menaikkan puji-pujian, mengambil rebana, menaikkan nyanyian nubuatan. Betapa senangnya waktu itu ketika pertama kali. Tetapi ketika perjalanan dimulai, disitulah banyak mereka mati berkelimpangan. Mereka menyalahkan Musa.
Mereka mengatakan, ayo kita balik ke belakang. Di sana enak. Ada daging, kita masih bisa makan daging dan segala macam. Di sini kita hanya makan mana. Apalah mana ini? Karena apa, saudara? Daging mereka sudah terlanjur. Mulut mereka, lidah mereka sudah terlanjur mengecap kuah sop tulang yang ada di Mesir, saudara. Untuk apa ini? Sampai mereka itu dikasih makan burung itu, saudara, burung puyuh ya. Sampai mereka makan mentah itu dimasukkan di mulut mereka, saudara. Sampai mereka muntah gitu. Sampai semuanya mati di padang gurun. Dan kok bisa ya Tuhan nggak peduli ya? Disitulah sering, saudara, kesalahan pengertian kita tentang Tuhan gitu. Oh, masa Tuhan? Mas, jadi yang semua yang sudah di itu, jadi terus gimana dong? Berarti Tuhan nggak adil dong. Dia berarti Tuhan nggak pengasih dong. Kalau semua harus binasa. Kita lupa dengan banjir Nuh gitu. Air bah yang ada di zamannya Nuh gitu. Ketika seolah-olah keadaan baik-baik saja setelah gelombang yang kemarin gitu. Wah, orang semangat lagi kan? Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Seolah-olah apa yang dirancangkan oleh si yang di belakang ini semua, seolah-olah nggak ada apa-apa. Seolah-olah itu dari iblis dan sudah digagalkan oleh Tuhan melalui doa-doa mereka. Mereka terus menaikkan doa-doa. Doa-doa peperangan gitu loh. Mereka pikir mereka melakukan untuk Tuhan. Karena apa? Mereka berdoa. Mereka mengusir setan. Mereka bernubuat. Kan dalam doa-doa kita kan kita mengusir setan kan. Bernubuat kita kan dalam doa-doa kita kan. Dulu ingat. Dan sampai hari ini mereka melakukan itu. Lalu kalau ada yang mengatakan mereka itu sedang menolong iblis gitu, mereka akan tersinggung. Itu bukan firman Tuhan. Itu iblis yang mengatakan itu. Sesat. Kalau ada mulut orang yang mengatakan seperti itu. Kalau itu Tuhan yang ngomong bagaimana? Percayakah mereka? Nggak akan percaya. Karena tidak sesuai dengan nalar mereka. Mereka ingin terus memuaskan daging mereka. Mereka tidak pernah mau bertobat. Bertobat artinya duduk di kaki Tuhan. Mengenal Tuhan yang benar. Mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Bukan terus mencari Tuhan yang lama. Jadi sebetulnya Tuhan yang disembah oleh kebanyakan orang bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Tapi Tuhan ilah yang mereka buat sendiri sesuai dengan konsep yang pas menurut mereka. Kalau saudara mendengarkan perkataan ini, saudara masih mengatakan, masih memberontak. Saudara gelisah dengan perkataan-perkataan ini. Atau saudara mulai dengan tenang. Gitu. Kalau saudara bisa dengan tenang mendengarkan, itu berarti saudara itu sudah bertobat. Gitu. Saudara mesti menilai, bisa menilai setiap perkataan itu. Apakah perkataan itu tujuannya hanya untuk memuji-muji kita? Kalau tujuan daripada perkataan hanya memuji-muji, berarti kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kamu bisa mengenal Allah?
kamu mencari hormat satu dengan yang lain. Tuhan ketika dia berfirman, lihat dia dulu, dia nggak mencari hormat. Dia nggak pernah, saudara, tunduk kepada siapapun gitu. Tetapi dia sangat menghargai orang-orang yang berdosa. Dia justru makan dengan mereka. Tapi bukan sembarang orang berdosa. Orang berdosa yang hancur. Perempuan Samaria bukan tidak orang berdosa, dia orang berdosa. Tapi dia tahu langsung bagaimana kehidupan perempuan Samaria itu. Betapa dalam kesendiriannya dia menangis. Dia tidak tahu bagaimana caranya lepas dari situ. Makanya ketika dia mengatakan, kalau engkau mengetahui siapa ya dia yang berdiri di hadapan. Perkataan itu, saudara, mulai menggetarkan dia. Niscaya engkau sudah minta daripadanya. Dan ketika dia meninggalkan Tuhan, tiba-tiba dia merasakan kesembuhan di dalam batinnya. Dia menemukan satu kepuasan yang selama ini dia cari. Dan menggantikan kepuasan secara daging, saudara. Dia menemukan kepuasan di dalam batinnya yang terdalam. Dan itu membentuk aliran-aliran air hidup. Kalau sudah seperti ini, saudara, kita melihat Tuhan. Jadi kalau kita memberontak terhadap Tuhan, ini, saudara, bukan seperti, jangan samakan dengan ketika mungkin dulu saya dianggap pemberontak terhadap pemimpin saya. Gitu. Saya sudah bilang, saya tak ada masalah dengan pemimpin saya. Nggak ada masalah. Saya sangat baik di sana. Sangat nyaman di sana. Benar, perkataan-perkataan yang dia katakan bukan untuk saya. Saya tidak pernah berontak terhadap mereka. Tapi kalau saya mengikuti mereka, berarti saya berontak terhadap Tuhan yang menyuruh saya keluar dari situ. Dan kalau saya ada di sana, mungkin saya sudah mati. Dan akan semakin sulit saya keluar dari sana. Jadi saudara mesti mengerti di zaman apa sekarang, saudara. Kalau dengar sekarang Tuhan berterus terang kepada saudara, mau saudara melarikan diri dari Tuhan. Karena merasa dirimu engkau benar. Karena engkau punya masalah dengan pribadi yang ngomong ini. Gitu. Rendahkan hatimu. Apakah engkau semua bersedia menikmati berkatku di bumi? Berkat yang serupa dengan yang ada di sorga? Apakah engkau bersedia untuk menghargai pemahaman tentang diriku dan kenikmatan firmanku? Dan pengetahuan tentang diriku sebagai hal-hal paling berharga dan bermakna dalam hidup engkau semua? Apakah engkau mau dilepaskan dari segala keinginan-keinginanmu itu, keinginan-keinginan akan dunia yang menjerat engkau, yang membuat engkau tidak bisa keluar dari dunia ini? Apakah engkau mau dilepaskan dari segala keinginan-keinginan akan kemewahan dan lain sebagainya? Saudara pikir engkau bisa lepas dari situ?
Nggak bisa. Kecuali engkau mulai menemukan kenikmatan daripada firman-Nya. Kecuali kalau kita itu menikmati hikmat dari setiap perkataan-perkataannya. Kecuali kalau kita tahu tujuan daripada perkataan-perkataannya itu. Kecuali kalau kita sudah mulai melihat bagaimana dia menaklukkan kita. Saudara pikir saudara bisa lepas dari dunia ini dengan kekuatanmu sendiri. Saudara bisa berpikir bahwa engkau bisa ada di dua kaki. Satu kakimu di kenikmatan dunia, satu di Tuhan gitu. Apakah kau pikir bisa hidup terus seperti itu? Nggak bisa. Kalau enggak, engkau akan mengabdi kepada Tuhan yang lain itu. Ketika engkau bermasalah dengan Tuhan yang satu, Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan itu. Ketika engkau bermasalah dengan dia, maka engkau akan menikmati. Engkau akan mengabdi kepada Tuhan, yaitu Mamon itu. Tapi dengan sebegitu terang benderang pun firman ini, engkau masih melawan. Karena engkau menganggap engkau mengenal Tuhan. Betapa bodohnya. Saudara, ada satu hal yang penting di sini. Saudara, dia tahu saudara kita itu lemah. Dia tahu. Dia tahu kita nggak sanggup. Tapi jangan tentang firman Tuhan. Jangan menentang perkataan yang belum engkau mengerti. Jadi kalau ada yang dia pilih dari sejak dia dalam kandungan ibunya, dia pilih. Dia tetapkan, dia tentukan garis hidupnya. Sampai orang itu mengalami bahwa dia nggak bisa lepas dari Tuhan. Nggak mungkin dia akan mati tanpa Tuhan. Dia sudah mengalami banyak sekali kegagalan juga. Lalu dia pakai mulut orang itu mengatakan perkataan-perkataan ini. Mungkin orang itu orang biasa. Tidak bersekolah tinggi. Seperti manusia manusia lainnya, saudara. Tetapi, saudara, dari perkataannya kita mesti mengetahui. Apakah itu perkataan dari dirinya atau dari Tuhan yang datang kedua kali itu. Disinilah kita belajar, saudara, melihat Tuhan. Tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Kalau engkau hanya mengenal Tuhan secara roh, maka iblis akan menyesatkan engkau. Karena orang hanya mengenal Tuhan secara roh lah, maka terjadi ada begitu banyak sekali denominasi-denominasi dan sekte-sekte. Ada ribuan. Setiap agama itu punya sekte, saudara. Gereja juga punya banyak sekali sekte, saudara. Banyak sekali, saudara. Dan tidak pernah ada titik temunya. Apakah engkau benar-benar dapat sepenuhnya tunduk kepadaku tanpa memikirkan prospekmu sendiri? Apakah engkau semua benar-benar dapat merelakan dirimu untuk dibunuh olehku? Dan dipimpin olehku seperti seekor domba? Coba saudara. Bukankah perkataan ini sama dengan perkataan Tuhan? Barang siapa tidak rela kehilangan nyawanya. Rela nggak saudara kehilangan nyawa saudara? Relakah saudara kehilangan harga dirimu? Apakah orang ini
yang bicara kepada saudara tidak mempraktekkan itu terus, saudara? Sekian lama saudara bersama dengan orang ini. Di sini saudara maksudnya kita melihat semua ini karena pekerjaan dia. Jadi kalau dia memilih seseorang, saudara, itu dia, bukan orang yang dipilihnya itu. Karena Tuhan berurusan dengan orang yang dipilihnya itu, saudara. Saudara sudah lihat bagaimana saya sering mengatakan, bahkan saya sudah pengen pergi sendirian saja. Tapi gimana? Apakah pernah saya mau mencari prospek lagi dari gereja ini? Berkali-kali saudara lihat. Siapa yang buat itu, saudara? Tuhan. Dan kita sedang melihat Tuhan, bukan sedang melihat manusia. Bagaimana saudara saya bisa ngomong seperti ini? Bukankah saya sebagai manusia sedang menyinggung saudara? Bukankah saya sebagai manusia sedang menghakimi saudara? Bagaimana saya bisa mengucapkan kalau bukan Tuhan? Kapan lagi kita mendengarkan perkataan ini? Mau saudara nunggu mati dulu kah? Baru saudara mendengarkan perkataan penghakiman. Kita dikasih kesempatan hidup, saudara. Dia bicara secara terbuka. Oh, rasanya saudara saya itu mau nggak bisa melanjutkan perkataan-perkataan ini, saudara. Rasanya di dalam hati saya rasanya sedih, bercampur gimana gitu. Mau nangis, mau gimana. Tapi saya harus melanjutkan perkataan ini, saudara. Supaya kita semuanya mendengarkannya. Mendengarkan perasaan Tuhan. Siapa kita? Siapa saya? Kita semua ini ciptaan, saudara. Yang tidak bisa kita berontak terhadap pencipta kita. Yang menetapkan garis hidup kita. Engkau masih bebas bekerja segala macam. Gitu. Dan Tuhan tak permasalahkan itu, saudara. Apakah engkau semua benar-benar dapat merelakan dirimu untuk dibunuh olehku dan dipimpin olehku seperti seekor domba? Adakah di antaramu yang mampu mencapai hal-hal semacam itu? Mungkinkah semua yang diterima olehku dan menerima janjiku adalah orang yang mendapatkan berkatku? Sudahkah engkau semua memahami sesuatu dari firman ini? Jika aku menguji engkau semua, dapatkah engkau semua benar-benar tunduk pada pengaturanku? Dan di tengah semua ujian ini mencari maksudku dan merasakan hatiku? Aku tidak ingin engkau dapat mengucapkan banyak kata yang menyentuh atau menceritakan banyak kisah yang menarik. Sebaliknya, aku meminta agar engkau dapat menjadi kesaksian yang baik bagiku. Dan bahwa engkau dapat sepenuhnya dan secara mendalam masuk ke dalam realitas. Realitas yang mana? Ini realitas firman ini. Dari kata-kata yang saudara dengar tadi, saudara. Bukankah saudara sedang merasakan hatinya Tuhan? Hati Tuhan yang sesungguhnya. Jika aku tidak berbicara secara langsung, perhatikan saudara. Jika aku tidak berbicara secara langsung, coba saudara nilai perkataan itu. Apakah Tuhan sudah mulai
Bukankah Tuhan sudah mulai berbicara secara langsung? Selama ini dia berbicara secara tidak langsung. Nabi-nabi mengatakan demikianlah firman Tuhan. Tapi masanya sekarang dia sendiri yang berfirman. Yang ngomong dia. Kan seperti itu Tuhan dulu. Aku tidak datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia yang mengutus aku katanya. Aku dan Bapa satu katanya. Cobalah. Apa itu nggak sangat sesat, saudara? Kalau kita hidup di zaman itu, jangan menganggap, saudara, kita itu bisa menerima perkataan itu. Kalau tidak dianugerahkan kepada kita. Nggak bisa. Kita akan anggap Yesus yang ngomong itu, karena kita tahu silsilahnya dia. Kita tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, kita tahu. Sanak saudaranya siapa, tulangnya siapa, amang burunya siapa, kita tahu. Lalu dia bicara, aku dan Bapa satu. Apa enggak orang bilang dia gila, saudara? Bukankah tepat kami katakan engkau kerasukan setan, orang Samaria? Orang-orang selalu memperhatikan apa yang dia lakukan. Begitu dia menentang hari Sabat, dia selalu cari celahnya loh. Demikian, saudara. Kalau saudara cari ciri-ciri apa namanya? Sisi-sisi kelemahan saya sebagai manusia. Saudara pasti akan menemukan banyak sekali. Pasti akan menemukan. Ya karena memang saya manusia. Apakah saya tidak bisa sombong dengan hal itu? Ya bisa saja. Saya menemukan itu. Di situ Tuhan mengajar saya. Jika aku tidak berbicara secara langsung, dapatkah engkau meninggalkan segala sesuatu di sekitarmu dan membiarkan dirimu dipakai olehku? Tidak. Kalau dia nggak berbicara secara langsung, nggak bisa. Makanya orang-orang, saudara, selama ini mendengarkan firman Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka mendengarkan ribuan khotbah, bahkan jutaan khotbah. Tapi mereka tak pernah bisa meninggalkan dunia ini. Sekali bersiapapun dia. Lihatlah. Coba cari pendeta mana. Temukan. Bukankah mereka tetap mempertahankan reputasi mereka sebagai hamba Tuhan besar? Mereka mengatakan mengasihi Tuhan. Betul semua. Tak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah mereka bisa meninggalkan, rela kehilangan nyawa mereka? Terbukti kan? Mereka jadi promotor-promotor daripada yang kemarin disuntikkan itu kan? Bahkan mereka melakukan di gereja mereka. Supaya mereka tidak kehilangan nyawa mereka kan? Dan mereka membuat aturan-aturan, bahkan bayangkan saudara. Untuk beribadah, mereka menutupi muka mereka. Bahkan berlapis-lapis. Bukankah rata-rata gereja demikian, saudara? Lalu saudara menganggap, masih menghormati yang seperti itu kah? Mau kembali ke situ itu? Hanya karena apa? Hanya karena daging saudara tidak pernah disentil lagi di situ. Karena keinginan-keinginan daging saudara bisa dipuaskan di sana. Engkau bisa melanjutkan karirmu yang setinggi-tingginya di sana. Lalu engkau menganggap itu sebagai berkat Tuhan kah?
Bukankah itu saudara tawaran dari iblis menawarkan seisi dunia ini kepada Tuhan Yesus? Tapi berapa banyak kita tidak mengerti. Kalau Tuhan tidak berbicara secara langsung kepada kita, tidak mungkin kita bisa melepaskan keinginan-keinginan dan prospek-prospek diri kita. Engkau akan dengan merasa tidak berdosa ketika engkau menghadap Tuhan, tapi engkau terus mengurus pekerjaanmu bahkan di rumah Tuhan di mana engkau sedang menghadap Tuhan. Engkau merasa tidak berdosa. Engkau bisa main handphone ketika engkau beribadah di rumah Tuhan. Ketika saya mengatakan dulu ingat, kumpulkan semua handphone. Berapa banyak orang tersinggung. Coba saudara pikir. Kita sedang menghadap Tuhan, tapi hati kita di tempat lain. Lalu saudara menganggap kita bisa menyembah Tuhan di mana-mana. Kita mesti konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Jangan menganggap itu biasa. Itu bahaya. Bukankah ini realitas yang kubutuhkan? Siapakah yang mampu memahami makna dari firman-Ku? Namun aku meminta agar engkau semua tidak lagi terbebani oleh perasaan khawatir. Agar engkau bersikap proaktif dalam jalan masukmu dan memahami hakikat firman-Ku. Ini akan mencegahmu salah memahami firman-Ku dan tidak mendapat kejelasan mengenai maksudku sehingga melanggar ketetapan administratifku. Saudara, di dalam setiap perkataan Tuhan, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, saudara, mungkin saudara, oke, hari ini saudara mungkin mendengarkan, oke, tapi dia tahu saudara, si jahat itu mencoba membuat kita itu tidak serius, oke. Lalu kedua kali, dia ngomong lagi, ketiga kali. Lalu kalau saudara itu masih bisa begini ya, betul juga sih, misalnya begitu ya, oke, itu masih bisa diterima saudara. Berarti firmannya itu masuk, oke. Tetapi kalau saudara menentang dan mengatakan diulang-ulang, mengulang-ulang katanya, itu saja, itu menyinggung Tuhan. Sudah. Dia tahu kita masing-masing. Jangan bilang kita nggak tahu. Dia tahu. Karena dia ada di dalam saudara. Ketika dia bilang Tuhan berinkarnasi. Dia itu Tuhan yang berinkarnasi itu. Ini loh jadi sama ketika kita bilang seperti itu. Jadi jangan menganggap, oh kalau Tuhan berinkarnasi dalam kita, lalu saudara bisa seenak saudara hidup gitu. Saudara menganggap, oh Tuhan berinkarnasi dalam saya, oh karena saya begini. Bukan itu maksudnya. Ini firman, ini kenyataan. Begitu kita bilang Tuhan berinkarnasi dalam kita. Begitu kita memahami, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau dia jatuh ke tanah, dia akan menghasilkan. Mungkin saudara adalah hasilnya. Tapi hasil yang dimaksud apa, saudara? Itu hasil dari firman-Nya, bukan dari saudara, bukan karena perbuatan saudara. Bukan perbuatan kita. Jangan pernah ada orang yang membanggakan diri.
Jadi saudara, firman itu bertingkat-tingkat. Kalau saudara tidak belajar rela kehilangan nyawa, oke, memang Tuhan di dalam saudara, betul. Sama seperti Harun dan Miriam. Memang betul mereka mendengarkan suara Tuhan. Tetapi tentang Musa, itu masalah lain. Tuhan memilih Musa. Musa itu hatinya lembut. Dia sudah dihancurkan 40 tahun. Harun dan Miriam belum dihancurkan. Itu hak prerogatif Tuhan memilih seseorang. Bukan Musa. Musa itu nggak bisa berontak. Pilih saja, itu ada abangku kok. Ngapain mesti aku gitu loh. Tapi Tuhan itu sudah berkelana di dalam setiap hati manusia. Dia mengetahui nenek moyang kita. Dia mengetahui keterikatan kita dengan nenek moyang kita. Dia mengetahui siapa saja yang bercokol di dalam diri kita. Dia mengetahui. Dia mengetahui kartu truf kita masing-masing. Dia mengetahui kartu truf saya. Artinya dia mengetahui kelemahan saya. Makanya dia bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Dia tahu orang yang dipilihnya nggak mungkin lagi. Dia tahu kalau dia itu menyinggung Tuhan, kalau dia itu sombong, dia tahu. Namun aku meminta agar engkau semua tidak terbebani oleh perasaan khawatir, agar engkau bersikap proaktif gitu. Dalam jalan masukmu dan memahami hakikat firmanku. Ini akan mencegahmu salah memahami firmanku dan tidak dapat kejelasan mengenai maksudku. Sehingga melanggar ketetapan administratifku. Lihat semua. Semua hal apapun yang engkau lakukan, Tuhan sedang berjuang atas hidup. Perhatikan itu, saudara. Masih ingatkah saudara ketika Tuhan memikul salib itu, saudara? Yang dia pikul kita. Lalu Tuhan yang sama yang mikul salib itu dulu sedang datang berbicara kepada saudara hari ini. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari pekerjaan? Lebih dari masa depanmu? Lebih dari istrimu? Lebih dari anak-anakmu? Apakah engkau lebih mengasihi uangmu? Apakah engkau lebih mengasihi makanan lezatmu? Apakah engkau lebih mengasihi keserakahanmu? Apakah engkau lebih mengasihi kelicikanmu? Apakah engkau lebih mengasihi jabatanmu, posisimu, hartamu? Iya, saudara. Tuhan itu sudah menanggung kita. Bukankah saudara setiap perlakuan-perlakuan kita yang kecil itu ketika kita disadarkan, bukankah kita itu rasanya sedang menyakiti hati Tuhan? Tak sadarkah kita selama ini? Masih sombongkah kita? Masihkah kita bisa marah dengan orang yang menganiaya kita? Menurut saudara, saya menganiaya saudara. Aku berharap engkau semua memahami maksudku untukmu dalam firmanku. Jangan lagi memikirkan prospekmu sendiri. Dan bertindaklah sebagaimana engkau semua telah bertekad di hadapanku untuk tunduk pada pengaturan Tuhan dalam segala sesuatu.
Semua orang yang berada dalam rumahku harus melakukan sebanyak mungkin yang mereka bisa lakukan. Engkau harus mempersembahkan dirimu yang terbaik pada bagian terakhir dari pekerjaanku di bumi. Apakah engkau sungguh-sungguh bersedia melakukan hal-hal semacam itu? Saudara, yang terakhir ini dikatakan, semua orang yang berada dalam rumahku harus melakukan sebanyak mungkin yang mereka bisa lakukan. Engkau harus mempersembahkan dirimu yang terbaik, yang pada bagian terakhir dari pekerjaanku di bumi. Saudara, kita sedang masuk ke dalam bagian terakhir dari pekerjaan Tuhan di bumi. Ini bagian terakhir dari pekerjaan Tuhan di bumi. Ketika semua kita mendengarkan perkataan-perkataan ini, saudara, kita sedang mendengarkan jalan-jalannya Tuhan, syarat-syarat hidup di rumah Tuhan. Dia sedang menjelaskan benda-benda apa saja yang ada di rumah Tuhan. Peraturan-peraturan apa yang ada di rumah Tuhan. Kita sedang dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah rumah Bapa. Kalau dulu kita itu hanya dikasih, oh di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Seolah-olah saudara, begitu kita memasukinya kita bebas berbuat apa saja. Seolah-olah yang najis bisa masuk ke situ. Nggak bisa. Seolah-olah yang punya prospek sendiri masih bisa masuk ke situ. Nggak bisa lagi, saudara. Nggak bisa. Makanya semua harus dihakimi. Makanya dikatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Bahkan mereka yang mendengarkan perkataan itu, mereka tidak mengerti arti penghakiman itu dulu. Ternyata penghakiman itu adalah perkataan-perkataannya, hikmatnya, semua dijelaskan. Jadi dia berbicara dulu dengan sekarang sangat berbeda. Jadi saudara, sama-sama kita itu mendengarkan firman. Sama-sama kita mendengarkan, oh Tuhan, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh, sama-sama orang menyembah Yesus. Bahkan kalau ada orang yang membawa nama yang lain, Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu kita menganggap itu sesat. Padahal ada tertulis di dalam Alkitab mengenai nama itu. Nama baru yang diberikan oleh Allahku katanya. Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara bisa lihat di dalam kitab Wahyu, saudara. Itu ada. Saudara, dari perkataan-perkataan yang kita dengar, dia tahu seberapa banyak kita menangkapnya. Saudara, dia itu tidak memaksa kita harus mengingat semua itu. Tetapi dia nasihatkan kita. Coba kamu renungkan. Kamu ulang lagi. Supaya kamu mengerti apa maksud daripada perkataan-perkataan itu. Supaya apa? Supaya jangan-jangan nanti kalau kamu tidak mengerti, kamu sembarangan melanggar, setelah melanggar administratifku katanya. Itu pengaturan Tuhan. Dan kita tidak tahu. Apakah kita sedang melanggar atau tidak? Kita tidak tahu. Ini bukan seperti hukum Taurat, bukan. Hukumnya lebih tinggi. Hukum Taurat itu bisa kita lihat, bisa kita baca. Dan bisa kita pahami dengan pikiran kita.
Ternyata nggak ada orang yang bisa lolos dari Taurat. Lalu kita datang dengan hukum kasih karunia. Ada orang kebablasan dengan kasih karunia-Nya. Sehingga kita mungkin melihat mereka, oh rampaknya wow, enjoy sekali, mereka bisa menikmati semua. Ketika dia dengan semangat dulu, wah langsung saya cut. Tahu nggak waktu saya cut itu? Sampai sekarang orang itu sulit. Dan ternyata semua kepercayaan yang dia katakan, wow, semua itu kandas semua. Iya. Kalau betul Allah yang dia ikuti itu, dia akan kuat, teguh. Apakah itu dari saya? Langsung cut dia waktu itu? Oke, mungkin saya. Tapi kalau itu dari Tuhan gimana? Apakah saya benci dengan dia? Tidak sama sekali. Tapi dia benar-benar dari situ saudara sangat benci terhadap saya. Apakah ketika saya ketemu dengan dia, saya bisa biasa dengan dia? Apakah saya mencari pujian dari manusia? Saudara, disitulah kita melihat Tuhan datang dengan mendadak. Masing-masing kita nggak ada, kita nggak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Makanya saudara, ketika ada orang yang menasihati saya, yang mengatakan kepada saya, melihat iblis di belakang saya ketika saya buat mujizat, apakah saya tentang dia? Apakah saya langsung mengatakan, kamu nggak tahu, kamu itu hidupmu aja nggak benar kayak gitu, berani ini saya, kamu nggak tahu ya, saya benar-benar melakukannya. Apakah saya seperti itu sikap saya? Tidak. Saya bilang kepada orang itu, tapi Bu, saya benar-benar loh melakukannya. Saya nggak punya urapan melakukan mujizat itu, dan saya benar-benar berdoa sama Tuhan. Tapi tahu nggak, perkataannya itu terus terngiang, saudara. Tahukah saudara? Dari situ saya tahu itu Tuhan. Coba. Padahal saudara beneran loh, saya kan sudah tahu, sudah kenal saya. Saya nggak pernah punya iman seperti itu kok. Ketika mendoakan orang, transfer iman sama orang gitu loh. Apakah saya punya? Apakah saya orang pintar? Tidak. Apakah dulu saya ketika di gereja dulu punya iman seperti itu? Tidak. Lalu kenapa saya mau ditegur dengan pernyataan seperti itu oleh orang mungkin yang ya hidupnya bagaimana? Saya tidak tersandung dengan hidupnya dia. Tapi saya melihat Tuhan yang berbicara melalui orang itu. Disitulah kita namanya bisa menerima Tuhan. Ketika dia menyamar jadi pengemis, ketika dia menyamar jadi orang miskin, ketika dia menyamar seperti orang yang tidak punya pakaian. Apakah kita bisa melihat, menyambut Tuhan yang seperti itu? Di situ, saudara. Masing-masing Tuhan menguji hati kita kemanapun kita pergi. Dia tahu semua sikap kita. Dia perhatikan. Bagaimana bisa? Oh, dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan semuanya. Dia hebat, dia smart. Dia seorang yang menjaga server. Dia bisa memperhatikan semua jaringannya. Apakah dia bisa? Dia bisa.
Ada kemarin Kompas beritakan, dikira pengangguran di sebuah kampung gitu ya. Dia kira pengangguran katanya. Tapi pemuda itu dari desa, dari kampung, dia menghandle beberapa server negara-negara katanya. Walah. Sekarang ini kan orang bekerja itu kan nggak perlu, saudara. Harus misalnya kita mau bekerja di perusahaan yang ada di negara tertentu, kita harus ke sana kerja. Tidak. Sekarang kita dari mana kita bisa bekerja, Bu? Dan kita digaji. Nggak perlu harus ke negara-negara lain. Tuhan itu bisa bekerja di tempat ketika kita duduk di kaki Tuhan. Dan pekerjaan itu lebih efektif, saudara. Dia langsung. Jadi saudara, ini bukan zamannya kita itu pelaku pelayanan. Pelaku pelayanan itu langsung, saudara. Kita bisa work from home. Dari rumah Bapak kita bisa bekerja. Ketika kita duduk di kaki Tuhan, kita bisa bekerja. Itu lebih efektif. Ketika saya berdoa untuk saudara. Ada hal yang tidak bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan ketika kita berjumpa langsung dengan orangnya. Karena kita langsung berhadapan dengan si jahatnya. Tapi ketika kita bekerja work from home, kita bisa langsung menyentuh ketika orang itu sedang datang ke rumah Tuhan. Sedang datang ke hatinya Tuhan. Disitulah kita diperbaiki. Disitulah kita saling menguatkan. Di mana? Dalam hadirat Tuhan. Apa itu hadirat Tuhan? Hati yang suci. Ketika engkau memiliki hati yang suci, tidak terkotori oleh kebencian, kesalahpengertian, ketika engkau masih merasa dirimu benar, berarti engkau sedang bermasalah dengan orang sekitarmu. Maka datanglah ke hadiratnya. Tapi datang, buang semua itu. Ketika engkau khawatir tentang kehidupanmu, engkau nggak bisa masuk ke dalam rumah Tuhan, ke dalam hatinya Tuhan, nggak bisa. Ketika keinginanmu akan dunia ini masih kuat sekali, engkau nggak bisa menembus barrier itu, saudara. Barriernya apa? Kekhawatiranmu, keinginanmu. Itu benteng yang sangat tinggi. Nggak bisa engkau lampaui. Saudara, ketika Daniel di posisinya yang tertinggi, di kesibukannya yang sangat tinggi, dia tetap melakukan 3 kali sehari. Ketika dia diancam, dia nggak takut dengan ancaman itu. Karena dia lebih takut kepada penguasa hidupnya. Dia nggak takut dengan itu. Baik saudara, sudah lewat 56 ya, tinggal beberapa menit lagi. Saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu nanti malam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Kau menolong kami semua. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau memandikan kami dengan firman, Engkau menguduskan kami semua. Tuhan, Engkaulah kehidupan kami. Setiap hari, hari-hari yang kami lalui, kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Terpujilah Tuhan untuk segala hikmat dan perkataan-perkataannya. Sepanjang hari ini kami menyerahkan sepenuhnya hidup ini dalam pemeliharaan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan,
Amin. Baik, puji Tuhan semua. Shalom.